Bagian pertama, fenomena yang diamati. Proses pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik pada suatu forum, baik di dalam kelas maupun forum secara online. Proses pembelajaran pada masa paradigma baru dikatakan efektif apabila pada proses pembelajaran tersebut berpusat pada peserta didik atau student-centered learning dan terdapat timbal balik dua arah pada saat proses pembelajaran. Fenomena yang saya dapatkan pada saat proses observasi dan asistensi mengajar di kelas 10-11 adalah proses pembelajaran berjalan secara tidak efektif dikarenakan terdapat peserta didik yang mengantuk dan tidak memperhatikan guru atau tidak memperhatikan penjelasan guru, dan peserta didik tersebut malah berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Berdasarkan dari hasil asesmen diagnostik didapatkan hasil bahwasannya peserta didik memiliki minat belajar kimia yang rendah. Asesmen diagnostik berisi 5 pertanyaan soal dan kesiapan fisik. Nah, salah satunya pada kesiapan fisik didapatkan hasil bahwasannya peserta didik tidak bersemangat mengikuti pembelajaran kimia. Hal tersebutlah yang melatar belakangi saat pembelajaran kimia peserta didik tidak mau memperhatikan penjelasan dari guru dan cenderung untuk berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Bagian kedua, analisis permasalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, didapatkan sebuah solusi dari kajian teori yang saya dapatkan, yakni dengan cara menerapkan model pembelajaran berbasis problem-based learning. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini akan mewadahi kemampuan berbicara yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau tadi kan peserta didik memiliki kemampuan berbicara, namun tidak memanfaatkannya dengan hal yang positif karena dia berbicara dengan teman sebangkunya. Namun ketika diimplementasikan dalam problem-based learning ini, maka peserta didik akan berbicara atau berkomunikasi dengan kelompoknya untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan guru. Kemudian hasil diskusi dari masing-masing kelompok akan dipresentasikan di depan kelas, dan sedangkan untuk kelompok yang tidak presentasi menyimak presentasi dari kelompok yang maju dan memberikan pertanyaan. Kemudian diharapkan peserta didik tidak hanya mampu berbicara dengan teman sebangkunya, namun juga memiliki kepercayaan diri ketika dia berbicara di depan umum atau publik. Kemudian solusi yang kedua adalah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi ini diharapkan mampu menarik minat belajar peserta didik sehingga peserta didik akan memperhatikan penjelasan dari guru dan tidak asyik berbicara sendiri. Bagian ketiga, hasil produk yang telah dibuat. Modul ajar dengan model pembelajaran, problem-based learning, media pembelajaran berbasis teknologi. Asesmen diagnostik. Asesmen formatif menggunakan Kahoot dan Padlet. Bagian keempat, penutup. Hal yang saya dapatkan. Tips untuk masyarakat umum.